Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pada pertemuan kali ini, sebelum memasuki materi untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan tugas untuk pertemuan 2 sebelumnya, yaitu materi besaran dan pengukuran. Dari tugas-tugas yang telah Ananda kerjakan, sebenarnya Ananda semua mungkin bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Tetapi karena Ananda ceroboh menjawabnya ataupun salah mengetikkan hurufnya sehingga tidak terbaca di sistem. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan lebih rinci supaya Ananda lebih paham akan materi besaran dan pengukuran. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Di bawah ini merupakan besaran turunan adalah, Ananda ingat, yang merupakan besaran turunan adalah besaran-besaran selain dari besaran pokok. Karena besaran pokok ada 7, ya, maka kita cari yang ada besaran pokok. Kita lihat opsi yang pertama. Ada panjang. Ini besaran pokok, berarti yang A bukan jawabannya. Yang kedua, momentum, gaya, dan kecepatan. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Yang C, kenapa tidak besaran turunan? Karena panjang, masa, waktu ini adalah besaran pokok. Kemudian di opsi D itu ada jarak yang merupakan besaran pokok. Kemudian di opsi E itu ada masa yang merupakan besaran pokok. Jadi jawaban yang benar adalah yang merupakan besaran turunan adalah momentum, gaya, dan kecepatan. Seperti itu Ananda. Kemudian soal yang berikutnya. Momentum memiliki dimensi yang sama dengan dimensi besaran. Momentum akan selalu memiliki dimensi yang sama dengan besaran impuls. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena momentum memiliki satuan yang sama dengan impuls, yaitu kilogram meter per sekon. Ya, kilogram meter per sekon. Maka dia, karena satuannya sama, maka dia akan memiliki juga dimensi yang sama. Baik Ananda, semoga sudah paham untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Perhatikan satuan berikut ini. 1 gaya, 2 momentum, 3 perpindahan, 4 kelajuan. Yang merupakan besaran skalar adalah, yang ingat Ananda, besaran skalar adalah besaran yang tidak ditentukan. Ya, skalar tidak ditentukan oleh arahnya. Jadi dia tidak tergantung oleh arahnya. Manakah besaran di antara yang 4 tidak tergantung oleh arahnya? Gaya termasuk besaran vektor. Ya, ini vektor. Momentum juga besaran vektor. Perpindahan juga besaran vektor. Maka yang menjadi besaran skalar adalah kelajuan. Ya, maka opsinya adalah yang 4 saja. Sekali lagi Ananda, besaran vektor yaitu besaran yang dipengaruhi oleh arah gerak bendanya. Ya. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang tidak ditentukan oleh arah gerak bendanya. Baik Ananda, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini lanjutan dari tadi, maka yang merupakan besaran vektor apa saja? Ya, jarak adalah besaran skalar. Kelajuan besaran skalar. Ya, jadi kita cari dulu. Maka yang benar adalah yang A. Karena gaya selalu memiliki arah, kecepatan juga selalu memiliki arah. Perpindahan juga apakah ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Jadi besaran gaya, kecepatan dan perpindahan selalu ada arahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sangat mudah sekali soalnya. Ananda hanya menentukan besaran yang diminta termasuk besaran pokok atau besaran turunan. Maka kita lihat di sini yang pertama besaran tinggi. Jadi jelas di sini tinggi adalah besaran pokok ya, karena dia sama dengan besaran panjang. Sekali lagi ya, besaran panjang itu antara lain tinggi, panjang, lebar, ya, diameter, jari-jari, itu semua termasuk ke dalam besaran panjang. Karena besaran panjang adalah besaran pokok, maka tinggi disebut besaran pokok. Begitu juga dengan kuat arus listrik. Berdasarkan satuannya kuat arus listrik termasuk besaran pokok. Sedangkan gaya termasuk besaran turunan. Kenapa turunan? Karena tidak termasuk besaran pokok, maka disebut dengan besaran turunan. Begitu juga kecepatan, disebut juga besaran turunan. Baik Ananda, kita lanjutkan. Nah, ini untuk angka penting.
Ya, Ananda lihat di sini. Aturan angka penting yang pertama adalah semua angka. Semua angka adalah angka penting kecuali angka 0 yang berada di depan angka selain 0 yang tidak diapit. Ya, sekali lagi. Semua angka adalah angka penting, termasuk 0 yang diapit oleh angka penting, ya. Kecuali 0 yang berada paling depan dari angka penting. Baik, kita lihat soal yang pertama ya. Jumlah angka penting pada hasil pengukuran 8,0006 kg adalah sebanyak, kita hitung. Semua angka adalah angka penting, kecuali angka 0 yang berada di depan. Maka 8 termasuk angka penting. Angka 0 termasuk juga angka penting, karena dia diapit oleh angka 8 dan angka 6. Jadi ada 5 angka penting. Ya, jadi semuanya adalah angka penting. Kemudian yang kedua, apa bedanya? Ini tadi Ibu bilang, angka 0 di depan itu tidak termasuk angka penting. Jadi ini tidak angka penting. Ya, yang di depan tidak angka penting. Angka penting mana? Yang 3, 40. Berarti ada 3 angka penting. Ya, sekali lagi ingat aturan angka penting. Semua angka adalah angka penting. Kecuali 0 yang berada di depan. Baiklah Ananda, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi, berdasarkan aturan angka penting, untuk sistem penambahan atau pengurangan, sekali lagi untuk sistem penjumlahan atau pengurangan, maka jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting di soal yang paling sedikit angka pentingnya. Kita lihat soalnya 7 ya. 78,05 ini mengandung 4 angka penting. Ya, 7, 8, 0 dan 5. Ada 4 angka penting. Kemudian dikurang 32,046. Ini mengandung 5 angka penting. Ya. Maka kita kurangkan dulu seperti biasa, lalu nanti kita buat dia dalam 4 angka penting. Itu nantinya menggunakan sistem pembulatan. Baik, kita kurangkan dulu. Ini untuk bilangan berkoma, sama dengan 0 di atasnya. Ya, ini pindah ke sini. 10 kurang 6 berarti 4. Di sini tinggal 0. Maka di sini tinggal 4. 4 kurang 4 0. 0 kurang 0 0, koma. 8 kurang 2 6. 7 kurang 3 4. Karena ini terdiri dari 5 angka penting, itu angka 4, angka 6, angka 0, 0 dan 4. Agar kita memperoleh 4 angka penting, maka kita bulatkan dengan aturan jika angkanya 1, 2, 3, 4 yang akan dibulatkan, maka dibulatkan ke bawah. Jika angkanya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Karena angka terakhir yang akan kita dibuang adalah angka 4, maka kita bulatkan ya menjadi 46,00. Kita bulatkan ke bawah. Karena angka yang akan kita buang yaitu angka 4. Maka harus kita bulatkan ke bawah. Maka jawaban yang benar adalah 46,00. Jadi Ananda yang menjawab 46,004 salah, karena berdasarkan angka penting, penjumlahan dan pengurangan harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Sekali lagi ya, untuk penjumlahan dan pengurangan, hasil akhir harus memuat angka penting sejumlah angka penting pada soal yang paling sedikit. Jadi gunakan teknik pembulatan. Baik Ananda, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini adalah hasil pembacaan dari mikrometer sekrup. Ananda ingat, jika dia mikrometer sekrup, maka satuannya selalu dalam milimeter. Ya, kita tentukan dulu berapa skala utama. Jadi ini adalah skala utamanya. Ya, ini yang sampai angka 3 ini adalah skala utama. Sementara yang bagian sini, nih ya, yang vertikal, yang tegak bilangannya itu adalah skala nonius atau skala bantuannya. Ya, ada skala utama dan ada skala nonius. Kita baca dulu skala utamanya berada di 3 ya. Oke, kita lihat. Skala utamanya ini bacanya karena di sini 0, maka di sini 0,5. Ini 1, ini nanti 1,5, di atasnya 2. Ini maka 2,5.
maka yang muncul di sini adalah angka 3. Ya, maka skala utama 3. Ya. Kemudian skala non-use-nya, kita lihat lagi skala non-use-nya, ya. Skala non-use yang di sini. Yang vertikal ya. Yang 10, 15, 20 nampak. Kita lihat mana skala yang tadi, skala utama 3, 0,00 mm. Kemudian skala non-use-nya kita lihat mana garis yang utama ini berimpit dengan garis yang berada di non-use. Tentu yang ini ya. Saya ulangi. Ya, yang berimpit adalah di garis antara 10 dan 15. Ya. Berarti ini nilainya adalah 13. Maka tadi skala utamanya 3 mm. Skala non-use-nya 13 dikali 0,01 ya, ini dikali 0,01. Jadi jawabannya 0,13 mm. Maka kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3,13 mm. Jadi jawabannya adalah 3,13 ya, 3,13 mm. Begitu cara pembacaan mikrometer scope. Baik Ananda, kita lanjutkan. Sekarang untuk pembacaan pada jangka sorong ya. Jangka sorong ini satuannya nanti harus dalam sentimeter ya. Ketelitiannya juga 0,01 cm. Jadi bedanya dengan mikrometer scope, kalau jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm, sementara mikrometer scope ketelitiannya 0,01 mm. Jadi dari sini kita lihat Ananda, skala utama ini adalah skala yang berada di atas ya. Sementara skala non-use atau skala bantunya adalah skala yang berada di bawah. Maka kita lihat skala utama ini sampai mana batas 0 bawah ini ya. Kita hitung garis-garis yang sebelum angka 0 ini. Maka angka garis yang sebelum angka 0 adalah garis yang ini ya. Saya ulangi ya. Kita mencari dulu skala utama. Yang mana skala utama? Adalah jumlah garis di depan angka 0. Ya. Jika ini 5, maka yang ini 5,5, ini ada garis satu lagi, berarti 5,6 cm. Ya. Nah, itu sahabat mencari skala utama. Kenapa tidak yang 5,7? Karena dia berada di belakang angka 0. Kita harus menghitung garis yang berada di depan angka 0 atau di sebelah kiri angka 0. Baik, kita lanjutkan. Untuk menentukan skala non-use, cari garis yang segaris antara skala utama dan skala non-use-nya. Ya, ini skala ini. Nah, ini dia. Nih. Ya, berada di garis kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berada di 9, berarti 9. Ya, skala non-use-nya 9 dikali 0,01. Jawabannya 0,09 cm. Maka jawabannya berapa hasil pengukurannya? 5,69 cm. Ya, jadi begitu cara menghitung atau membaca hasil dari jangka sorong. Harus kita tentukan dulu skala utamanya, kemudian kita tentukan berapa skala bantunya dengan cara melihat garis yang segaris antara skala utama dan skala non-use. Baik, mudah-mudahan Ananda sudah mengerti untuk jangka sorong. Kita lanjutkan. Untuk dimensi, seperti Ananda lihat di tabel pada materi, dimensi waktu adalah time. Jadi Ananda harus menuliskan dengan memberikan kurung siku, kemudian harus huruf T besar, kemudian ditutup lagi dengan kurung siku. Jika Ananda menjawab dengan T kecil, maka sistem akan membaca salah. Apalagi Ananda menjawab selain T, maka sistem juga akan membaca salah. Berikut ini yang tidak termasuk satuan tidak baku. Ya. Berikut ini termasuk satuan tidak baku kecuali, Ananda lihat, satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara internasional. Hasil ukurnya selalu sama. Siapapun yang mengukur, jika alat ukurnya yang digunakan sama, maka hasil pengukurannya juga sama. Contoh, mengukur panjang buku menggunakan pengaris,
itu hasilnya akan sama. Apapun penggarisnya, maka hasilnya akan sama. Tetapi kalau satuan tidak baku, contoh jengkal, ya, jengkal manusia itu jaraknya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu tidak akan sama. Maka hasil pengukurannya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, satuan baku adalah nantinya menjadi satuan internasional atau satuan memiliki standar. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak memiliki standar, artinya hasilnya tidak tetap. Manakah dari berikut ini yang merupakan satuan tidak baku ya? Karena ada kata kecuali. Depa adalah satuan tidak baku, jengkal satuan tidak baku, hasta satuan tidak baku, jempol juga bukan merupakan satuan. Kaki adalah satuan baku. Jadi ini termasuk satuan yang baku. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, ini jawaban yang benar. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Berikut ini pasangan besaran dan satuan yang benar berdasarkan aturan SI. Ini tadi saya bilang, berdasarkan SI itu adalah satuan internasional. Artinya dimanapun Anda berada, satuan yang diakui secara internasional adalah yang telah ditetapkan. Contoh, ya, gaya satuannya adalah kilogram meter per sekon. Ini tanda pangkat ya, sekon pangkat 2. Jadi ini dibaca pangkat 2. Kemudian berat satuannya kilo. Nah, ini yang salah. Berat satuannya adalah harusnya bukan kilo tapi newton. Ya, kilogram itu adalah satuan massa. Sementara suhu satuannya adalah internasionalnya Kelvin ya. Tadi ini newton, satuan suhu harusnya Kelvin. Satuan tinggi harusnya meter. Ya, dan satuan daya benar ya. Nah, ini satuan gaya juga harusnya newton. Bukan ini satuan internasionalnya. Ya. Jadi sekali lagi yang benar adalah jawaban yang daya satuannya adalah watt. Ya, jawaban yang benar, daya satuannya watt. Ini satuan SI-nya. Oke, baik Ananda semua, demikian materi kita hari ini. Semoga Ananda semua sudah paham dan mengerti untuk pembahasan tugas pada pertemuan kedua ini. Jika ada